Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi pemirsa Latis yang telah hadir di Latis YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan dan tolong nonton Latis dari awal hingga terakhir. Dan juga karena ini berurutan dari awal sampai terakhir, ini punya peranan semua. Masing-masing ada wilayah-wilayahnya yang memang harus kita lakukan bersama. Lalu selanjutnya adalah kita bicara tentang peranan ekstra kampus sebagai tolak ukur pemikiran bangsa ini, yang harusnya muncul sebagai seorang tokoh-tokoh yang memiliki peranan yang sangat besar. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share, juga komen. Like-nya jangan lupa, biar kita sama-sama biar ada dinamisasi dalam berpikir. Itu juga penyemangat bagi saya pribadi. Jadi apapun yang saya bicarakan selalu berkaitan. Selanjutnya adalah dunia ekstra kampus, yaitu organisasi-organisasi ekstra kampus yang ada dalam lingkungan kampus. Mereka ini dikenal banyak nama-nama ekstra kampus seperti HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan lain-lainnya. Tapi ketika dinamisasi itu kuat, itu berlangsung di antara tahun 60-an, 60 hingga 65. Dinamisasi anak-anak mahasiswa ketika itu sangat berkelibat pada sebuah ideologi yang mereka anggap bagian dari kehidupan mereka. Mereka masuk ke sebuah ekstra kampus, entah itu GMNI, HMI, PMKRI, GMKI, dan lain-lainnya, hingga mereka memiliki sebuah nuansa pemikiran baru bagi diri mereka, khususnya untuk memahami sebuah budaya bangsa. Jadi dalam ekstra kampus itu pendidikannya adalah pendidikan ideologi yang masing-masing memiliki cara-cara melangsungkan persiapan bagi anggota-anggota baru mahasiswa, kebanyakan seperti itu. Dinamisasi itu sangat kuat sekali ketika itu. Bahkan di dalam kampus tahun 50-an hingga 60-an itu sangat kuat sekali, hingga adanya sebuah pertukaran pemikiran debat maupun dalam hal-hal yang mereka ingin tampakkan kepada masyarakat. Dan demikian juga penyebaran buku-buku tokoh-tokoh yang mereka punya disebar kepada masyarakat. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik menurut saya. Dan juga aktivitas mereka dalam mendukung Republik Indonesia yang baru, dan hingga memunculkan banyak interaksi literasi, banyak memunculkan diskusi, banyak memunculkan para aktivis yang cerdas. Karena apa? Karena itu tadi, mereka ingin berbuat sesuatu untuk sebuah bangsa. Mereka pun memahami bahwa mereka memang bergerak untuk bangsa karena mereka dibutuhkan, khususnya untuk mahasiswa, karena memang mahasiswa ketika itu dicari siapa yang mau langsung daftar, demikian juga. Jadi seperti itu teman-teman. Akhirnya dinamisasi itu dapat terjadi dengan baik, dan interaksi antar ekstra kampus pun berjalan. Tapi ada satu hal yang terjadi ketika tragedi Gestok G30 PKI atau G30 PKI mulailah ada sebuah tindakan aksi yang membuat semua organisasi itu dibelah dua. Karena orang-orangnya bermain dalam pengertian mereka ingin ada sebuah keterlibatan. Ya, pada tahun 65 itu seperti yang dikatakan Sohogi, mahasiswa lipstick dan mahasiswa
yang tergila-gila dengan kekuasaan, hingga mereka pun mau terlibat di DPRS RI, lalu mereka masuk menjadi anggota, ada yang menjadi bekerja di badan-badan pemerintahan baik sipil maupun militer. Nah, setelah itu terjadi pada 1965 peralihan dari Soekarno ke Soeharto, mulailah ekstra kampus itu banyak yang anak-anak anggota-anggotanya banyak yang lari, khususnya orang GMNI yang selalu membela Soekarno. Mereka diincar benar-benar, lalu mahasiswa komunis juga diincar hingga mereka lari ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Demikian juga akhirnya tahun 1970-an lah, itu mulai terjadi sebuah aksi-aksi, gerakan-gerakan yang anti kepada gerakan Soeharto. Nah, tapi di sisi yang lain, gerakan ini pun hanya stagnan dalam bentuk apa? Mereka hanya bermain di lingkungan mahasiswa, dan demo-demo pun hanya sekedar atas nama gerakan. Dan ada juga demo-demo yang sangat besar seperti kenaikan harga barang, seperti beras dan lain sebagainya, itu sangat membantu masyarakat pada saat itu, walaupun akhirnya disikat dalam satu penindasan, ya hilang begitu saja. Nah, tapi di sisi yang lain mulailah hilanglah mereka orientasi berpikir cerdas. Kenapa? Karena banyaknya penekanan, lalu buatlah isu-isu soal mereka ini yang ikut Soekarno itu adalah seorang komunis, ikut Soekarno itu adalah orang yang anti pada pemerintahan Soeharto. Demikian juga, tapi GMI itu tetap ada, HMI tetap ada, PMG tetap ada, GMKI tetap ada, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terjadi akhirnya apa? Ya, mereka pecah sendiri. Organisasi-organisasi mahasiswanya kira pecah. Masing-masing memiliki seperti GMNI, Jakarta Raya dan Presidium, lalu HMI, MPO, dan Dipo. Seperti itu bentukannya. Jadi mereka memang sengaja dipecah karena pemikirannya mulai dipengaruhi oleh internal, oleh pengaruh-pengaruh hal-hal yang berbau dengan apapun materialisme, entah tujuan-tujuan tertentu, kita nggak tahu. Saya saat ini juga belum jelas intinya, tapi itu sudah terlihat lah bahwa pemecahan itu memang dilakukan lewat interaksi-interaksi antar mahasiswa di berbagai tempat, dan juga cara berpikirnya juga mulai berpengaruh pada isu-isu tentang penguasaan wilayah, lalu tentang pembagian jatah dan sebagainya lah. Jadi, dan mereka pun tidak pernah dianggap oleh pemerintah. Inilah yang sangat disayangkan sekali. Nah, tapi walaupun bagaimanapun gerakan-gerakan ini tetap aktif di, khususnya HMI itu tetap besar mereka di berbagai kalangan. Nah, GMI ini pun mulai hilang, mulai jarang-jarang yang masuk ke GMI. Nah, ada satu hal, setelah mereka melakukan sebuah pelantikan anggota-anggota baru, tapi mereka tidak diolah. Anggota-anggota baru ini tidak didekati, lalu tidak disiapkan tempat untuk membaca, menulis, dan lain sebagainya, hingga dilepas begitu saja, dan fungsinya pun jadi hilang. Demikianlah yang terjadi pada saat itu. Nah, ketika kita bicara saat ini pun sama saja sebenarnya. Karena apa? Senioritas itu masih banyak berperan dalam internal organisasi. Seperti apa?
kaya miskin. Jadi orang-orang kaya itulah yang banyak didatangi oleh, atau yang punya jabatan itu banyak didatangi oleh kawan-kawan yang aktivis intrakampus seperti itu, ekstra kampus. Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah pemikiran ideologi awal itu hilang tanpa membekas. Kenapa itu terjadi? Ya karena mereka hanya ribut tentang, bahkan di dua itu jadi MPO, Dipo, terus jaga presidium Jakarta Raya gitu. Jadi itu pun di dalam pun terpecah lagi. Jadi makin mempersempit, makin memperluas perpecahan karena memperebutkan itu tadi eksistensi. Sementara adik-adiknya nggak ngerti apa-apa, akhirnya terlibat. Ada orang yang tidak tahu apa-apa dikorbankan, diisukan yang jelek-jelek. Ketika ini yang disuruh ikut aktif tapi ternyata tidak memiliki kemampuan seperti itu, hingga akhirnya hilanglah eksistensi mereka di kampus-kampus. Jadi seperti itu. Nah, jadi kekacauan inilah yang dimulai dari internal sendiri. Ekstra kampus tidak pernah eksis karena apa? Karena mereka hanya berpikir tentang diri mereka, tentang kekuatan mereka, tapi tanpa berpikir bagaimana menghasilkan adik-adik kelas ini yang memiliki pemahaman terhadap sebuah bangsa, pemahaman terhadap pemikiran, pemahaman terhadap tujuan berorganisasi segala macam. Itu tidak pernah ada. Jadi dilepas begitu aja, hilang. Jadi ekstra kampus pun terkadang saya lihat ini menjadi makin nggak jelas dan makin memuakkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ribut antar diri kita sendiri hanya mempertahankan nama, biar kita dilihat orang hebat, dilihat orang mampu, dilihat orang kuat, padahal tidak memiliki kekuatan apa-apa dan bahkan tidak memiliki daya berpikir yang cerdas. Ini problem utamanya seperti itu. Nah, inilah yang terjadi berulang-ulang pada semua organisasi ekstra kampus saat ini. Seperti itu. Kenapa? Itu tadi karena internal mereka pun pecah dari perpecahan awal, pecah lagi di internal masing-masing. Ya karena itu tadi, terlalu asiknya orang-orang yang tua ini ingin namanya tetap eksis. Ya, seperti itu. Nah, sementara golongan tua dan golongan muda ini pun berbeda zaman, berbeda reaksi. Tapi kalau untuk ideologi berpikir tetap sama, karena dasarnya dibentuk oleh orang-orang yang lebih tua. Tapi ini bisa di-create menjadi gaya hidup yang saat ini. Seperti itu. Seperti apa teknologi, seperti media sosial, penguasaan terhadap laptop, komputer, penguasaan terhadap HP, media-media sosial lainnya. Nah, itu pun harus dikuatkan harusnya. Lalu apalagi yang harus dikuatkan? Cara berpikir ketika masuknya pengaruh-pengaruh luar yang sangat kuat, hingga terkadang kita nggak bisa mengerem kekuatan itu, bahkan kita terlibat di dalamnya, hingga kita bangga dengan pemikiran-pemikiran asing. Nah, ini juga sangat membahayakan. Akhirnya apa? Eksistensi diri kita nggak ada. Akhirnya yang dimunculkan apa? Rendah diri, introvert pada orang asing. Karena itu tadi, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahkan daya berpikir pun nggak ada. Ini yang membuat kefatalan dalam bangsa ini. Jadi ekstra kampus itu jadi tidak punya peranan apa-apa dalam kehidupan, hanya meramaikan saja, meramaikan keberadaan sebuah ekstra kampus. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita anggap sepele, justru itu yang membahayakan organisasi ekstra kampus. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menguatkan ekstra kampus? Pertama, para yang sudah alumni dari kampus yang terlibat di ekstra kampus bergabung kembali
dan jangan terlibat di bawah. Berikan adik-adik kekuasaan, berikan adik-adik keleluasaan dalam menentukan arah jalannya sebuah organisasi. Dan yang tua-tua ini nggak usah ngambil adik ini sebagai adiknya, adik ini ngambil sebagai adiknya, jangan. Lepas saja mereka. Dan ketika datang ke senior ini biar bebaskan aja. Jangan ditahu ini begini. Ya, itu juga cuma membuat perpecahan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Bahwa ekstra kampus itu tidak berjalan positif. Justru semakin mundur. Karena apa? Perpecahan makin meninggi. Akhirnya yang muncul apa? Tidak adanya pemikiran baru, tidak adanya agresivitas yang baru, tidak adanya daya berpikir revolusioner, tidak ada berpikir yang progresif, tapi yang ada apa? Berpikiran jadi stagnan dan tidak pernah lepas dari itu saja. Padahal sebuah organisasi itu harus bergerak sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Inilah karena itu tadi pemberdayaan kaum tua yang senang dengan keterlibatan dirinya pada organisasi dengan mengandalkan materi, ngedot orang itu dengan materi. Ini seperti itu. Tapi ketika ketemu nggak ada pemikiran. Pemikiran mereka cuma saya dan saya. Tidak ada orang lain di situ. Itu seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bergerak? Bagaimana cara kita berkembang? Harusnya adik-adik ini memiliki daya berpikir yang cerdas. Untuk apa? Ya untuk memajukan diri mereka sendiri khususnya. Dan ketika alumni itu cuma satu tugas mereka, mengarahkan adik-adiknya sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Arahkan adik-adiknya kepada tempat-tempat yang memang sudah ada. Satu. Yang kedua, adik-adik ekstra kampus ini jangan pernah sekalipun diarahkan keterlibatan pada masa lalu. Menceritakan si fulan, dia pernah begini, pernah begitu. Karena itu nggak perlu. Karena itu hanya makin mempersempit keburukan organisasi di masa lalu. Bahwa organisasi masa lalu tidak pernah memiliki kualitas, tidak memiliki kemampuan. Karena apa? Sering pecah demi tujuan diri pribadi dan kelompok. Lalu yang ketiga, pemikiran pun nggak ada, kosong. Akhirnya apa yang ada dalam otak kita makan sendiri, dan adik-adik di bawah ini pun nggak ngerti apa-apa. Seperti itu. Sementara tujuan dari ekstra kampus ini adalah untuk adik-adik belajar organisasi. Organisasi itu apa sih? Kumpulan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dalam sebuah kelompok dan menuju arah yang sama. Itulah organisasi yang nantinya akan mereka berikan kepada masyarakat, rakyat, dan bangsanya jika mereka sudah menempati posisi-posisi yang penting dalam pemerintahan. Seperti itu. Dan jangan diadu antara si A si B. Wah, ini gini. Inilah yang membuat ekstra kampus itu jadi sebuah kemandekan. Tidak lincah dalam berpikir, tidak lincah dalam bergerak, hanya jadi pengekor. Ini yang membahayakan sekali. Jadi peranan ekstra kampus itu sebenarnya adalah memberdayakan dan menguatkan daya berpikir untuk kepentingan bersama.
baik kelompok maupun orang di luar kelompok. Lalu mengajarkan cara berpikir, sistem berpikir, epistemologi. Nah, ketika adik-adik itu sudah maju progresif, jangan ditarik mundur. Suruh ikutin ide kita di masa lalu. Nggak bisa, karena zaman ini bergerak. Adiknya dia menyesuaikan dirinya, bagaimana mengolah sebuah ideologi menjadi kekinian. Itu tugas mereka, bukan tugas kita. Karena perbedaan zaman. Seperti itu. Jadi tugas fungsi dari organisasi kampus itu hanya melatih cara berpikir, membuat sebuah sistem berpikir, memberdayakan kepercayaan diri, memunculkan kepercayaan diri. Itulah tugas secara kampus sebenarnya dalam membina adik-adik ini. Jadi adanya eksistensi dalam diri mereka. Itulah tujuan ekstra kampus. Hancurnya sebuah organisasi itu kebanyakan dari alumni. Karena banyak terlibat, banyak ingin tahu, banyak ingin ngatur. Seperti itu. Hingga apa yang terjadi? Amblas semua. Akhirnya pada keluar. Nggak jelas. Seperti itu. Inilah yang harus dirubah dari para alumni yang terhormat. Masa lalu tutup. Samakan persepsi, latih adik-adik kita. Seperti itu. Lalu bila menuju ke senior, itu jangan ditutup. Berikan aja nama-nama mereka. Mau mereka anti sama kita, mau tidak suka sama kita. Tapi yang penting cuma satu hal, apa? Tujuan kita memperkenalkan adik-adiknya kepada para alumni. Untuk apa? Ya itu tadi, biar banyak wawasan. Biar memahami sifat orang. Biar memahami cara bicara orang. Biar tahu, oh ini baik, ini buruk. Lepas saja pada mereka. Ketika mereka bertanya, baru kita kasih penjelasan. Penjelasan pun bukan kebencian, tapi penjelasan bahwa mereka pernah melakukan hal seperti ini. Dan karena mereka begini. Karena sebabnya ini. Kesalahannya ini. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengarahkan pada kebenciannya. Itu. Nah inilah organisasi ekstra kampus. Jadi peranan organisasi ekstra kampus sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena apa tadi itu tadi ingin menguatkan daya berpikir adik-adik baru ini yang LK atau PPAB apa nama-namanya seperti itu. Karena inilah yang mengangkat kepercayaan diri mereka. Karena mereka itu tulang punggung nanti yang mengisi jabatan-jabatan yang ada di Indonesia Raya ini. Bagaimana alumni yang udah membuat sebuah keburukan, akhirnya keburukan semuanya hancur. Makanya ketika alumni mundur, biarkan adik-adik ini eksistensinya kuat. Biarkan mereka bermain. Biarkan mereka berpikir dengan cara mereka. Tugas alumni cuma satu, memberikan apa yang mereka ketahui. Setelah itu biarkan adik-adik ini yang melaksanakan. Seperti itu. Jadi peranan ekstra kampus sangat berat, sangat bagus, sangat baik. Tapi karena ada orang-orang yang tidak suka dengan ini, tidak suka dengan si A, si B, si C, masuk ngomong ke mereka. Akhirnya terjadi apa? Adik-adik ini pun jadi bubar, karena malas mendengar keluh kesah, kebencian terus menerus. Seperti itu. Nah inilah yang harus kita ganti polanya.
berikanlah kepercayaan pada adik-adik itu untuk bekerja, untuk mendidik. Biarkan mereka melakukan sesuai dengan zamannya. Tapi berikan metodologi berpikir menurut ideologi yang kita anut, nasionalisme, Islamisme, Kristianisme, Katolikisme, itu biarkan aja. Nah, tapi bagaimana? Itu tetap ada di dalam wilayah kebudayaan bangsa. Itu yang kita pikirkan secara bersama di antara ekstra kampus lain. Sebutlah kelompok Cipayung, seperti itu. Itu tugas seni para alumni, hanya mengarahkan dan memberikan saran ketika mereka minta. Ketika mereka tidak minta, itu jangan beri saran apa-apa, jalanin aja, biarkan mereka bergerak. Karena peran ekstra kampusnya sangat berat, sangat besar. Karena apa? Mengangkat harkat diri mereka menjadi ada, membuat mereka cerdas dalam berbicara, dalam pemahaman, dalam menulis, dalam diskusi, dan dalam memberikan penjelasan. Cerdas. Lalu apalagi teknik-teknik berorganisasi. Lalu apa? Komunikasi. Lalu apalagi propaganda, PC war. Jadi itu membantu adik-adik kita menjadi kuat dalam berpikir, kuat sebagai mental kita, memiliki kepercayaan diri. Tugas ekstra kampus itu cuma itu, membuat adik-adik ini mempercayai dirinya, memiliki intelektual, memiliki pemahaman tentang kebangsaan, memiliki pemahaman tentang budaya, memiliki pemahaman tentang bangsa, dan memiliki pemahaman tentang Ipolexos Budhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Karena mereka ini ada di bangsa ini, jadi mereka harus berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Melalui apa? Cara berpikir, epistemologinya yang dibenahi. Karena epistemologi itulah yang membuat mereka jadi cerdas, mampu, dan mereka memiliki kepercayaan diri. Inilah tujuan dari ekstra kampus. Sangat berat, sangat besar peranannya. Karena di dalam ekstra kampus itu nanti mempelajari lobby, cara mempelajari pemahaman dengan komunikasi antara dia dan orang yang di lobby. Semua itu dipelajari. Sangat berat peran ekstra kampus ini. Karena itu tadi saya bilang, mengangkat harkat diri mereka, membuat kepercayaan diri, membuat cerdas manusianya, mampu memahami sesuatu. Ipolexos Budhankam itu ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Jadi ekstra kampus ini tidak kecil. Ekstra kampus yang peran sangat besar perannya, sangat kuat dalam menata cara berpikir. Seperti itu. Lagi dengan kemajuan teknologi 4.0, 5.0,
dengan pemakaian internet, dengan pemakaian media sosial, lewat laptop, internet, itu butuh pembelajaran karena berkembang masyarakat dunia ini. Agar apa? Agar mereka tidak mengenang masa-masa lalu kan. Romantisme itu dihilangkan. Jadi peranan ekstra kampus sangat-sangat besar sekali, besar sebesar-besarnya. Kenapa? Mengolah jiwa-jiwa anak-anak bangsa agar membuat kepercayaan diri. Seperti itu. Mereka memiliki keyakinan atas diri mereka. Memunculkan kreativitas. Jadi tugas dari ekstra kampus ini sangat-sangat besar dan sangat berat. Begitu teman-teman semua. Inilah yang terjadi teman-teman. Oke, jadi tugas dari ekstra kampus itu merupakan tugas yang sangat berat. Tugas yang harus dimulai, tugas yang harus diberi peranan yang sangat kuat. Jadi ekstra kampus itu bukan hanya membenahi tentang ideologi, bukan, tapi juga membenahi karakter. Yang lebih ngetopnya kalau di zaman dulu itu, zaman Soekarno disebut karakter building. Karena karakter building itu menyangkut apa? Kepercayaan, kecerdasan, kepercayaan diri. Karena apa? Mereka memiliki kemampuan menulis, memiliki kemampuan pemahaman, memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan melakukan membuat sebuah rancangan, memiliki kekuatan dalam membenahi masalah-masalah yang sangat berat dan konkret. Menjadi konkret, sebuah masalah itu menjadi selesai dan jelas dan terang. Akhirnya jadi baik semuanya. Masalah itu menjadi selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ekstra kampus ini bukan hanya sekedar menunjukkan eksistensi, tapi merubah watak orang. Jadi orang pemalu jadi tidak pemalu. Tapi dalam hal yang positif. Jadi orang yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Orang yang awam menjadi orang yang cerdas. Orang yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu segala hal. Jadi bukan yang kecil tugas ekstra kampus itu, karena dia membentuk karakter building, epistemologi, sistem cara berpikir. Bukan hal yang kecil ekstra kampus itu. Membuat seseorang menjadi manusia. Karena dia menggunakan nalarnya, hingga dia bisa mampu dan sanggup menggunakan nalarnya dalam kehidupan. Memiliki kemandirian dalam ekonomi, dalam berpikir. Seperti itu. Oke, jadi peranan ekstra kampus itu tidak kecil dan tidak hanya sekedar memahami ideologi. Tapi ekstra kampus membentuk karakter building. Lalu membuat kepercayaan diri pada diri ya. Kawan-kawan yang baru masuk, membuat dia cerdas, membuat dia pandai berbicara, membuat dia pandai menulis, membuat dia paham terhadap sesuatu, membuat kepercayaan diri. Itulah tugas-tugas ekstra kampus. Demikianlah teman-teman untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga teman-teman pada sehat semua di sana, dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan juga dimudahkan rezekinya. Dan juga jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, dan share, juga komen. Tolong di like ya, biar kita sama-sama semangat nih. Dan subscribe dan juga komen. Ini juga untuk daya tambah saya untuk berpikir. Dan ada kekritisan, itulah yang membuat kita maju bersama.
Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Salam Latis.